Oh, oke, sebentar ya, saya screenshot dulu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf nih, hari ini saya tidak bisa ngajar maksimal. Kalian aja yang dulu presentasi. Nanti kalau sudah selesai, tolong Anissa kabarin saya. Temanya apa ya hari ini? Tentang penghasilan dan biaya, benar ya? Tentang biaya, Pak. Apa? Biaya menurut akuntansi dan pajak. Oh, biaya menurut akuntansi dan pajak ya. Berarti mirip-mirip seperti rekonsiliasi fiskal ya? Iya, Pak. Oke. Ya, nanti kalian presentasi dulu. Kalau udah ntar kabarin ya. Saya kebetulan tadinya tidak ada rapat jam segini, jadi saya bisa ngajar harusnya. Cuman ini saya mohon maaf, saya ada rapat tiba-tiba, baru dikabarin kemarin, maka saya langsung WA Anissa. Akhirnya saya terpaksa ikut rapat itu dulu, baru nanti saya join sama kalian. Itu pun kalau sempat. Jadi saya minta maaf sama kalian. Nanti untuk yang ini sesinya saya coba ganti di hari lain. Jadi kita ini yang penting ngabsen dulu. Untuk materinya nanti saya janji akan saya ganti. Oke? Kelompok yang akan presentasi, ya ada yang mau komen sebelum dimulai? Ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada silakan dimulai presentasinya. Silakan. Apakah udah kelihatan teman-teman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang biaya menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Nah, next. Apakah suara saya jelas? Tapi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Amalia Maharani, nomor absen 4. Saya sendiri Dinda Kusuma SD absen 11. Lalu ada Elisa Pandika Satya Praja, absen 12. Ada Raden Roro Nur Ariza, absen 20. Dan yang terakhir yaitu Renanda Dewantara, absen 21. Nah, kita sekarang akan mempelajari ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu ada biaya menurut akuntansi dan biaya menurut pajak. Nah, biaya menurut pajak itu tuh ada 4 subpoin. Yang pertama yaitu biaya yang dapat dikurangkan, terus ada biaya yang tidak boleh dikurangkan, terus ada biaya bersama,
Dan yang terakhir yaitu fasilitas pengurang penghasilan bruto. Nah, memasuki poin yang pertama yaitu biaya menurut akuntansi. Next. Tidak jarang nih kita di antara kita itu menganggap bahwa biaya itu sama dengan beban dalam akuntansi. Tetapi tuh sebenarnya keduanya itu tuh berbeda, kayak berbeda tempat gitu. Nah, beban atau expense itu tuh bisa diartikan sebagai cost atau biaya yang dipakai untuk mendapatkan revenue. Gimana sih maksudnya? Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang biaya atau cost. Nah, biaya itu merupakan suatu nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat di masa yang akan datang. Nah, biaya itu tuh sesuatu yang kita bayarkan, harga yang kita bayarkan untuk mendapatkan suatu aset yang diharapkan memberi manfaat untuk masa yang akan datang gitu. Nah, adanya biaya itu tuh tidak mempengaruhi net asset. Nah, net asset itu apa sih? Net asset itu yaitu merupakan total aset dikurangi total liability. Nah, mengapa biaya itu tidak mempengaruhi net asset? Kita akan membahas itu di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita ke beban dulu. Beban itu atau expense dapat didefinisikan sebagai arus keluar yang terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Nah, expense itu tuh diukur berdasarkan penurunan aset atau kenaikan liability dalam rangka menghasilkan revenue. Jadi itu ada revenue yang kita ambil dari penurunan aset atau kenaikan liability tersebut. Nah, selanjutnya biaya itu atau expense merupakan penurunan aset, tadi udah dijelasin, penurunan aset bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomi dalam menciptakan pendapatan atau dari pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Nah, jadi itu bisa dikatakan tuh bahwa kita itu udah memanfaatkan aset yang kita beli tadi untuk mendapatkan suatu pendapatan atau revenue. Kalau yang pengenaan pajak oleh badan pemerintah itu tuh kayak misalnya income tax expense. Nah, itu tuh bisa menjadi pengurang pendapatan pada akuntansi. Nah, jadi dalam arti paling luas, beban atau expense itu mencakup semua biaya yang sudah habis masa berlakunya atau sudah kadaluarsa, udah kita manfaatin tuh asetnya. Nah, yang bisa dikurangkan dari pendapatan. Next. Nah, biar lebih paham lagi, kita coba belajar contohnya, mengidentifikasi apakah itu biaya atau expense. Nah, contohnya nih, kita membeli material, misalnya kayu. Kita membeli kayu secara kredit maupun tunai. Yang pertama, kita misalnya membeli kayu itu dengan tunai. Nah, kan ada cash yang keluar kan? Cash yang keluar itu akan mengurangi aset. Namun, kayu yang kita beli itu tuh akan menambah material kita untuk menambah aset gitu loh. Jadi tuh cash berkurang, tapi kita mendapatkan kayu untuk menambah aset lagi. Jadi tuh total asetnya itu tidak berubah. Nah, makanya tadi ada yang di bawah itu tulisannya biaya tidak mempengaruhi net asset. Net asset itu total aset dikurangi total liability. Nah, total asetnya tidak berubah karena cash keluar, tapi ada material kayu yang masuk, nilainya itu sama, jadi total aset itu sama dengan, total aset sebelum membeli sama dengan total aset setelah membeli. Jadi itu tidak ada perubahan net asetnya, begitu. Nah, sedangkan kalau misal kita membeli kayu itu dengan kredit, itu kan nggak ada cash yang keluar, tetapi ada kayu yang masuk, material yang masuk, kan itu menambah aset. Nah, tetapi di situ ada penambahan liability. Jadinya account payable. Nah, jadi total asetnya itu bertambah karena ada material itu bertambah. Tetapi
total liability-nya juga bertambah. Makanya di situ net asetnya juga nggak berkurang, pokoknya nggak berubah. Itu adalah biaya. Terus selanjutnya, nah sekarang kita akan mengidentifikasi beban. Yang dimaksud dengan beban itu yang kayak gimana sih? Nah, yang pertama, itu tadi kayu yang udah kita beli pakai cost atau biaya itu, kita olah. Ada kayu, ada kita beli material juga, misal paku atau cat. Nah, itu kan ada direct material sama indirect material. Nah, kita olah nih. Kan kita membeli material tadi kan dengan cost. Nah, kita olah menjadi finished good, menjadi inventory. Nah, setelah itu kita jual. Step kedua itu kita menjual. Nah, pada saat kita menjual itu, aset yang kita miliki yang inventory tadi udah kita manfaatkan. Kita mendapatkan revenue dari situ. Nah, itu kita tandanya udah memanfaatkan. Setelah itu, yang step ketiga, cost ditandingkan dengan revenue. Cost tadi untuk membeli material berupa kayu, berupa cat, berupa paku. Nah, itu kita tandingkan dengan revenue setelah kita jual tadi. Nah, itulah menjadi expense. Nah, pada contoh ini, expense yang ada itu tuh kita kenal sebagai cost of goods sold. Contoh lain misal, kita membeli mesin. Kita harapkan masa manfaatnya itu 10 tahun. Pas kita membeli mesin, ada cash keluar, tapi ada mesin yang masuk, asetnya tidak berubah kan, net asetnya. Terus masa manfaatnya 10 tahun. Nah, setiap tahun kita kan menggunakan pemanfaatan itu toh. Dan setiap tahun itu akan disusutkan karena kita udah memanfaatkan aset tersebut. Nah, di situ muncul depreciation expense. Nah, jadi itu kita pas beli itu ada cost. Terus kita memanfaatkan aset tersebut per tahunnya. Nah, di situ timbul expense. Jadi gitu ya bedanya antara cost dengan expense. Selanjutnya. Nah, sekarang yaitu pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Nah, di sini yang kita akan bahas itu ada dua metode, yaitu biaya historis dan biaya kini atau fair value. Nah, biaya historis itu merupakan metode dengan penilaian aset dan kewajiban berdasarkan transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Dan biaya historis ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan di masa lalu. Itu biaya historis. Tapi kalau yang fair value itu tuh menilai aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar yang terakhir. Jadi itu per tahunnya itu kan kayak berubah gitu kan nilainya. Jadi itu kayak direvaluasi per tahunnya gitu kalau pakai yang fair value. Nah, biaya yang dengan penilaian wajar itu didasarkan atas nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Nah, itu dua metode ini tuh ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas yang kelebihan dan kelemahan biaya historis. Nah, kelemahannya itu kalau pakai historis itu tuh ada pembebanan terlalu kecil. Kenapa? Karena pendapatan di masa kini, pendapatan yang sekarang itu tuh dibiayai berdasarkan pada suatu nilai yang telah ditetapkan di periode masa lalu. Contohnya gini nih, misal dulu kita beli permen. Itu tuh harganya 1.000 dapat 10. Tetapi kalau misal kita jual sekarang, itu 1.000, kita cuma memberi pembeli itu 3 permen. Jadi kan revenue-nya itu kan terlalu tinggi. Nah, di situ tuh ada cost, pas kita beli permen itu, cost-nya itu tuh understated, yang menyebabkan labanya itu tuh overstated. Nah, laba tinggi ini tuh bukan karena hasil operasi bisnis
perusahaan. Jadi itu merupakan kelemahannya historical cost. Tetapi di situ tuh ada kelebihannya juga. Kelebihan historical cost itu tuh penilaiannya itu berdasarkan pada transaksi yang sesungguhnya di masa lalu. Jadi itu bukan suatu kemungkinan, bukan suatu perkiraan gitu. Nah, selanjutnya yang pakai metode satunya, biaya kini atau yang fair value. Nah, itu kan setiap tahun kan dilakukan revaluasi kan. Kelemahannya itu rentan terhadap manipulasi. Nah, karena itu sifatnya merupakan kira-kira, merupakan kemungkinan. Nah, kemungkinan atau prediksi itu tuh nggak 100% yakin benar gitu loh. Tetapi di situ ada kelemahan, ada kelebihannya. Nah, kelebihannya menggunakan biaya kini yang fair value itu tuh mencerminkan nilai saat ini. Nah, ketika mencerminkan nilai saat ini, berarti comparability-nya itu lebih bagus. Kalau misal mau membandingkan laporan keuangan perusahaan A dengan perusahaan B. Kalau misal udah sesuai dengan berjalannya masa, itu kan comparability-nya tuh lebih akurat gitu daripada kalau misal kita pakai historis. Jadi begitu. Selanjutnya, pengakuan beban. Biasanya itu kalau pengakuan bebannya itu dengan accrual. Jadi itu tidak ada cash yang keluar, tapi itu kita udah mengakui kalau itu tuh ada expense, ada beban. Kita udah akui. Nah, ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal, pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan liabilitas atau penurunan aset. Sebagai contohnya yaitu akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap. Jadi itu maksudnya gini, apabila ada penurunan masa manfaat ekonomi di masa depan, nah tandanya itu pengurangan aset atau penambahan liability, itu tuh kita mengakui bebannya itu pada saat pengakuan pengurangan beban atau penambahan liability tersebut. Kayak misalnya akrual hak karyawan itu tuh yang beban gaji itu apa ya? Salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Nah, di situ kan masih payable. Dia belum ada uang yang keluar. Makanya dia tuh akrual. Belum ada uang yang keluar tapi udah diakuin gitu. Karena liabilitasnya udah diakui. Kita harus menggaji karyawan itu. Nah, terus contoh yang kedua yaitu penyusutan aset tetap. Itu depresiasi kan judulnya kan depreciation expense pada akumulasi depreciation suatu aset kan. Nah, di situ udah ada pengakuan penurunan aset karena akumulasi depresiasi itu kan merupakan kontra account dari aset. Nah, di situ udah diakui penurunan asetnya, berarti pada saat itu juga kita mengakui ada expense di situ, ada beban di situ, yaitu depreciation expense. Nah, jadi itu adalah biaya dan beban menurut akuntansi. Nah, tentunya kan menurut akuntansi itu ada yang berbeda menurut pajak kan. Nah, selanjutnya akan dibahas biaya menurut pajak. Yang poin pertama yaitu biaya yang boleh dikurangkan untuk menentukan pajak yang terhutang. Nah, akan disampaikan oleh Raden Roro. Silakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang dapat dikurangi atau deductible expense. Sebelumnya teman-teman, ini kita sifatnya sharing, jadi kalau misalkan aku ada yang salah, tolong dikoreksi. Oke, next. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Dinda sebelumnya, nah
dari biaya itu tuh terbagi menjadi dua. Biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Untuk biaya yang terkait dengan 3M itu biaya yang dapat dikurangkan, dan untuk biaya yang tidak terkait dengan 3M itu tergolong biaya yang tidak dapat dikurangkan atau pasal 9 UU PPH yang nantinya akan dikoreksi fiskal positif. Nah, untuk biaya yang dapat dikurangkan itu sendiri, menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan, dan lain-lain. Terus biaya bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur berdasarkan PMK, biaya administrasi, pajak kecuali PPh. Terus yang kedua ada penyusutan. Penyusutan itu atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Next. Selanjutnya, iuran kepada dana pensiun. Yang ini di sini notes-nya itu yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, ini tipe kurang A ya, yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain itu, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, notes-nya yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Next. Dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syaratnya telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Syarat terakhir tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil berdasarkan PMK. Kalau yang teman-teman ingat itu ada keterangan syarat-syarat debitur kecil itu yang nggak masuk di syarat ini. Next. Selanjutnya ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur juga dengan PP. Sumbangan fasilitas pendidikan sama juga. Dan sumbangan dalam rangka pembinaan dan olahraga yang ketentuannya juga diatur oleh PP. Next. Halo, next. Oke. Nah, dengan dari yang udah aku sebutin tadi di atas itu merupakan yang bunyi pasal 6 ayat 1. Nah, di antara biaya-biaya tersebut itu tuh ada aturan turunan yang mengatur terkait spesifiknya biaya tersebut, terkait spesifik syarat-syarat agar biaya tersebut dapat dikurangkan. Nah, peraturan turunannya itu ada PMK, ada PP, tapi ada juga yang penjelasannya itu langsung di penjelasan ayat tersebut. Seperti contohnya biaya promosi yang penjelasannya diatur di PMK nomor 2 tahun 2010 yang mengatur bahwa besarnya biaya promosi yang dapat dikeluarkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya periklanan di media elektronik, cetak, dan atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Nah, ini syaratnya itu wajib pajak harus membuat DAFNOM atas pengeluaran biaya tersebut yang dikeluarkan kepada pihak lain. Nah, DAFNOM itu minimal memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal,
bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, sama nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong. Lanjut, daftar nominatif yang dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan badan. Terus lanjut, dalam hal persyaratan tersebut di atas tidak dipenuhi, biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berarti kalau misalkan biaya-biaya yang dimaksud itu, walaupun judulnya biaya promosi, tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat yang udah aku sebutin barusan, berdasarkan PMK nomor 2 2010, berarti itu sama aja biaya promosi itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berarti kalau misalkan itu masih dimasukkan dalam biaya, itu harus dikoreksi positif. Lanjut. Perlakuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ini sendiri, itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan bahwa PM tersebut benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan 3M, kegiatan untuk 3M penghasilan. Pajak masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan atau harta tidak berwujud, serta biaya lainnya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dapat dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Next. Contoh, ini semua aturan turunannya nggak dicantumin di sini, tapi ini ada lagi contoh dari aturan turunan. Ini nggak aturan turunan, tapi penjelasan. Jadi aturan spesifiknya dari kerugian selisih kurs mata uang asing. Itu diatur di penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf E UU PPh. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas dan sesuai dengan SAKM yang berlaku di Indonesia. SAK, maaf. Lanjut. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Untuk biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Itu merupakan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf F UU PPh. Dan yang dimaksud dengan biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi atau produk development, serta biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses atau proses teknologi. Itu berdasarkan KMK nomor 769 tahun 1990. Next, masih ada lagi. Selanjutnya untuk penjelasan biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Untuk biaya ini, biaya yang dapat dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, dan termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di bagian yang sekarang saya akan menjelaskan tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ini tuh diatur di Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1. Nah, biayanya apa aja? Next. Biaya yang pertama itu adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang dibagikan karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan yang akan dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang kedua itu
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Nah, contohnya itu seperti biaya untuk perbaikan rumah pribadi, terus biaya premi asuransi yang dibayar perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarganya, dan lain sebagainya. Lalu, biaya yang ketiga itu adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang keempat adalah biaya premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kalau preminya ini dibayar sama pemberi kerja, oleh si pemberi kerja itu bisa dibebankan, dan bagi pegawai yang menerima premi tersebut itu tuh dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak atau penghasilan sebagai objek pajak. Next. Biaya yang kelima itu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 huruf D, itu ada penjelasan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dianggap sebagai objek pajak. Dengan sendirinya, itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi si pemberi kerja. Namun, khusus untuk kepentingan daerah tertentu atau dikenal dengan daerah terpencil itu diberlakukan berbeda. Artinya, biaya-biaya itu dapat dibebankan oleh si pemberi kerja. Nah, hal ini tuh dimaksudkan untuk menunjang kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong pembangunan di daerah. Terus imbalan dalam bentuk pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja untuk seluruh pegawai secara bersama-sama, ataupun pemberian natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk keselamatan kerja, seperti pakaian seragam keamanan, terus antar jemput karyawan, serta penginapan awak kapal dan sejenisnya. Itu tuh bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya, tapi biaya itu bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan bagi si pemberi kerja. Terus yang ke-6 itu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini tuh dapat terjadi di perusahaan, pembayaran imbalannya diberikan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Contohnya, pengeluaran itu tuh nggak boleh dibebankan sebagai biaya, boleh dibebankan sebagai biaya, asalkan jumlahnya itu wajar sesuai kelasiman usaha, atau sering disebut dengan sound business practices atau praktik bisnis yang sehat. Sebagai contoh itu kalau ada tenaga ahli, yang mana tenaga ahli itu pemegang saham dari suatu perusahaan, dia mendapat imbalan dari perusahaan itu sebesar 8 juta. Nah, ternyata jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli yang berbeda itu dibayarnya cuma 3 juta. Nah, itu kan dianggap nggak wajar, ada selisih 5 juta. Nah, selisihnya itu tidak boleh dibebankan. Next. Yang ketujuh itu harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat
dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Nah, zakatnya itu zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk terus disahkan juga oleh pemerintah. Itu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, terus kepemilikan atau penguasaan antar pihak-pihak yang bersangkutan serta warisan. Terus yang ke-8, next. Nah, yang ke-8 itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi dalam penentuan tarif pajak itu ada teori yang dikenal dengan rate of tax reckoned on a tax inclusive basis, yang berarti tarif pajak itu diterapkan atas penghasilan termasuk pajak itu sendiri. Nah, teori ini dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga contohnya apabila ada penghasilan badan itu 50 juta, itu dianggap belum dikurangi pajak. Atau dengan kata lain, pajak penghasilan merupakan bagian dari penghasilan tersebut. Terus, next. Yang ke-9, itu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, untuk kepentingan perpajakan, karena biaya-biaya itu bukan untuk memperoleh penghasilan, tapi konsumsi atas penghasilan dan atas dasar pertimbangan mengedepankan hak negara untuk kepentingan publik, maka pengeluaran untuk kepentingan pribadi atau yang menjadi tanggungan wajib pajak itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, terus yang ke-10 itu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya itu tidak terbagi atas saham. Terhadap anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham itu, secara legal itu berkedudukan sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pengusaha yang mencari keuntungan. Jadi mereka itu satu kesatuan pemajakan atau non-transgerensi. Nah, oleh karena perlakuannya bukan karyawan, imbalan berupa gaji itu nggak ada, otomatis tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya. Nah, terus yang ke-11 itu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Nah, dari sisi akuntansi pajak itu nggak boleh ada pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat sanksi administrasi perpajakan itu dibebankan sebagai biaya. Kenapa? Karena sanksi itu tuh muncul dari kesalahan wajib pajak itu sendiri. Jadi otomatis sanksi itu ya jadi tanggung jawab si wajib pajak. Nah, ketentuan ini kenapa diberlakukan? Itu tuh supaya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak diharapkan dapat bekerja dengan lebih efisien. Next. Nah, yang terakhir ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPh. Yang bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apaan? Ya, yang selanjutnya adalah biaya bersama. Jadi biaya bersama ini diaturnya di pasal 27 di PP 94 tahun 2010, di mana telah diubah melalui PP 45 tahun 2019. Next. Jadi kita bicara latar belakangnya dulu dari biaya bersama.
Jadi biaya bersama ini latar belakangnya adalah dari adanya pembukuan terpisah. Jadi pembukuan terpisah itu digunakan atau dilakukan oleh WP yang dia itu punya 2 sumber penghasilan. Bisa contohnya yang pertama dari satu penghasilan final dan satunya tidak final. Yang kedua bisa juga dia ini punya penghasilan dari yang berasal dari objek pajak dan bukan objek pajak. Lalu yang ketiga bisa juga dia satunya dapat fasilitas, yang penghasilan satunya enggak. Nah, biaya bersama itu muncul saat setelah mereka melakukan pembukuan terpisah itu ada biaya-biaya yang tidak dapat dipisahkan gitu. Next. Jadi kalau didefinisikan kita bisa tarik definisi bahwa biaya bersama itu adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 3M ya, suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan juga dengan kegiatan 3M penghasilan lainnya. Next. Untuk perlakuannya seperti tadi udah disebutin ya sebenarnya di peraturannya bahwa kalau ada biaya bersama maka kita akan melakukan pembebanannya itu dialokasikan secara proporsional. Next. Nah ini contoh kasusnya ya. Contohnya misal PT Nembok Bersama. Nah dia ini punya 2 sumber penghasilan. Yang pertama dari jasa perencanaan konstruksi. Dia dapat penghasilan 300 juta. Nah ini kan final ya. Lalu dia juga punya sumber penghasilan lainnya yaitu dari punya toko bahan bangunan sebesar penghasilannya 200 juta. Nah setelah dilakukan penyesuaian gitu ya, ternyata masih ada biaya yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebesar 75 juta. Lalu bagaimana kita mengalokasikannya? Next. Nah, jadi cara mengalokasikannya pakai rumus ini ya. Jadi penghasilan tidak final per total penghasilan dikali biaya bersama. Tadi kan penghasilan tidak finalnya yang dari toko bangunan 200 juta. Jadi 200 juta per totalnya 200 juta ditambah 300 juta jadikan 500 juta. Terus dikali dengan biaya bersamanya yaitu 75 juta. Hasilnya 30 juta. Jadi biaya yang boleh dibiayakan untuk 3M penghasilan adalah sebesar 30 juta. Jadi nanti yang boleh dibebankan adalah 30 juta sehingga si penghasilan kena pajaknya adalah 200 juta kurangi 30 juta. Jadi 170 juta. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Renanda. Nah ya selanjutnya itu tentang fasilitas pengurang penghasilan bruto. Dasar hukumnya itu dari PP nomor 94 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 2019. Nah, yang pertama itu ada fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Di pasal 29B disebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Nah, diatur lebih lanjut di PMK nomor 128, PMK 010 2019, yaitu ternyata pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% tersebut meliputi yang pertama, pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Dan yang kedua, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Jadi ternyata fasilitas pengurangan ini tidak langsung diberikan 200%, tetapi diberikan secara bertahap. Pertama diberikan 100% dulu, lalu baru dikasih lagi tambahan pengurangan sebesar 100%. Karena untuk
mendapatkan tambahan ini, wajib pajak badan itu harus dijelaskan di slide selanjutnya. Terus berikut ada contoh sederhananya, yaitu PTX melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut. Penghasilan brutonya yaitu sebesar 500 juta rupiah, terus biaya non praktik kerja dan pemagangannya sebesar 400 juta rupiah, biaya praktik kerja dan pemagangannya sebesar 20 juta rupiah, terus didapatkanlah penghasilan neto sebelum fasilitasnya 80 juta. Lalu dikurangi lagi tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% dari biaya praktik kerja dan pemagangan tadi, yaitu 20 juta, didapatkanlah penghasilan kena pajaknya 60 juta. Nah, berikut persyaratan untuk dapat tambahan pengurangan penghasilan bruto yang 100% lagi. Yang pertama yaitu telah melakukan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu. Yang kedua, memiliki perjanjian kerjasama. Yang ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, telah menyampaikan surat keterangan fiskal. Nah, tadi kan sudah disinggung kompetensi tertentu di syarat tadi. Nah, kompetensi tertentu itu adalah kompetensi yang diajarkan pada sekolah menengah kejuruan dan atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Yang kedua itu perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan, dan atau balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan atau tenaga kepelatihan. Untuk daftar kompetensi tertentu tersebut tercantum dalam lampiran A PMK nomor 128 PMK 010 2019. Nah, untuk cakupan kegiatannya sendiri itu terdiri dari yang pertama, kegiatan praktik kerja dan atau pemagangan merupakan kegiatan yang diikuti oleh yang pertama, siswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah alih kejuruan. Yang kedua, mahasiswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi. Yang ketiga, peserta latih instruktur dan atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja dan atau perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten atau kota yang dilakukan wajib pajak di tempat usaha wajib pajak sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu. Yang kedua yaitu ada kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh wajib pajak untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan atau balai latihan kerja. Selanjutnya ada cakupan biaya, yang itu terdiri dari penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fisik khusus, meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya. Yang kedua ada instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada barang dan atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Yang keempat, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan pada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik atau pelatih, tenaga kependidikan atau kepelatihan, dan atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan atau pemagangan, dan atau biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik atau pelatih, tenaga pendidikan atau kepelatihan, dan instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, untuk fasilitas yang kedua yaitu
atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Sama menurut PP nomor 94 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 2019, di pasal 29C menyebutkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari kami. Mungkin apabila ada pertanyaan, dipersilakan.
Baik teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, Zoom kita akhiri sampai di sini. Nanti 3:30 kita Zoom lagi. Ada yang mau disampaikan sama Pak Kivi? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, aktifkan videonya. Saya mohon maaf nih, kamera saya rusak. Saya udah coba aktifkan tapi nggak bisa. Gelap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya nggak bisa join dari awal karena saya ada rapat tadi di kantor. Saya joinnya sekarang, jadi saya tadi nggak terlalu menyimak apa yang dijelaskan sama teman-teman kalian. Mohon maaf ya. Kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok 2 ya? Ya Pak, kelompok 2. Iya Pak. Oke, tadi saya minta kalau bisa kalian diskusi aja dulu. Bentar. Nah, jadi tadi sekilas sih waktu saya lihat topiknya yang tadi dibahas adalah tentang biaya yang tidak bisa dibebankan dan biaya yang bisa dibebankan, benar ya? Kalau nggak salah itu ya. Mana tadi bahan kalian? Iya betul Pak. Ini tadi ya. Saya nggak perlu bahas yang di depan. Tadi apa beda cost sama expense? Saya masuk aja langsung ke sini. Karena in practice jarang sih kita berdebat tentang ini cost atau expense gitu. Ya, mudahnya itu adalah kalau untuk dipajak ya itu adalah biaya yang diperdebatkan adalah ini biaya yang bisa dikurangkan atau biaya yang tidak bisa dikurangkan. Oke. Prinsipnya pajak itu ikut akuntansi. Biaya atau beban apapun yang diperbolehkan untuk dibebankan menurut akuntansi, maka sepanjang pajak bilang tidak ada mengatakan bahwa biaya ini tidak boleh, maka boleh dibebankan. Prinsipnya sih begitu. Pajak itu ikut akun, kecuali pajak mengatakan hal yang berbeda. Prinsip utamanya, segala jenis biaya yang berkaitan dengan usaha, itu kan 3M ya. Biaya yang berkaitan untuk memperoleh, apalagi ya, kok saya lupa tuh. Memperoleh, memelihara, dan mendapatkan penghasilan. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu boleh dibebankan. Jadi biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha itu secara prinsip boleh dibebankan. Kecuali biaya-biaya tertentu yang memang nanti akan diatur oleh aturan pajak. Nah, waktu pertemuan sebelumnya saya pernah bilang pajak itu punya sifat form over substance. Ingat ya, ada saya bilang begitu ya. Artinya kadang pajak itu mementingkan aspek formal dahulu, baru kemudian masuk ke aspek materi. Maksudnya gimana? Ada nanti biaya-biaya di mana sebenarnya secara substance dia itu sudah terjadi dan secara PSKK bisa dikurangkan. Tapi pajak memberikan syarat tambahan supaya biaya tersebut bisa dikurangkan. Apa contohnya? Contohnya nanti ada, tadi saya sekilas melihat ada biaya royalti. Nah, biaya royalti biaya promosi. Biaya promosi di sini ketika mau dibebankan, dia itu harus ada daftar nominatifnya. Nah, secara substance, biaya promosi itu bisa jadi sudah dikeluarkan oleh perusahaan
perusahaan sudah membayar biaya promosinya, memang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi gara-gara menurut pajak harusnya ada syarat formalnya dulu, ada itu tadi ya daftar nominatif. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan formal tersebut, bisa jadi biaya tersebut jadinya tidak bisa dibebankan. Jadi pajak itu punya sifat form over substance. Nah, di sini ada biaya-biaya yang bisa dibebankan. Ada contohnya pembelian bahan, apalagi nih? Pembelian bahan, biaya perkenaan dengan gaji, bunga sewa royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, promosi. Nah, ini tadi yang promosi ya. Administrasi, pajak kecuali PPh. Jadi PPh itu nggak boleh dibebankan ya. Pajak, kalau pajak bisa. Kalau sanksi bisa nggak? Tidak. Sanksi pajak. Sanksi nggak bisa ya? Slide-nya tadi bilangnya nggak bisa. Ya, sanksi nggak bisa ya. Ini pajak kecuali PPh itu nggak bisa dibebankan. Oke, terus penyusutan. Penyusutan tuh pajak juga punya aturan sendiri, beda dengan akuntansi. Kemudian ada iuran kepada dana pensiun, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, kemudian ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu ada 3. 1, sudah dibebankan oleh si perusahaan di laporan keuangannya. Yang kedua, daftar piutang tak tertagih itu sudah diserahkan kepada DJP. Dan yang ketiga, penagihannya itu sudah diserahkan kepada instansi yang berwenang. Di sini dalam hal ini pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang. Nah, persyaratan ini tidak berlaku khusus untuk wajib pajak yang bergerak di sektor lembaga keuangan. Misalnya bank. Bank itu salah satu komponen biayanya yang terbesar adalah piutang tak tertagih. Jadi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan, karena biayanya itu besarnya adalah di piutang tak tertagih, maka persyaratan ini tidak berlaku. Jadi persyaratan ini berlaku untuk yang gimana? Untuk yang non-bank lah, kira-kira begitu ya. Non-bank atau non-lembaga keuangan. Sumbangan juga bisa dibebankan, tapi khusus untuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Atau sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, tapi itu pun diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Biaya pembangunan infrastruktur sosial itu bisa, sumbangan fasilitas pendidikan juga, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Sekali lagi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi enggak semua sumbangan bisa dibebankan. Nah, ini yang saya bilang tadi ada biaya promosi. Biaya promosi kalau mau dibebankan harus ada daftar nominatif. Apa itu daftar nominatif? Nah ini, itu ada, kalau kalian pernah lihat nggak daftar nominatif? Nggak pernah ya. Jadi itu kayak tabel-tabel begitu, isinya itu ya ada nama, promosinya itu ke siapa. Jadi dikasih sebut tuh namanya si A, NPWP-nya apa, alamatnya di mana, berapa besarnya biaya. Kalau misalnya itu jadi objek pajak, dikasih tahu tuh berapa pajak yang sudah dipotong. Pertanyaannya, misalnya NPWP-nya nggak ada atau nggak ditulis, kira-kira bisa dibebankan nggak nih biaya promosi? Misalnya nih, saya perusahaan memberikan biaya, melaksanakan sebuah promosi di mana saya membagi-bagikan membagi-bagikan barang gitu lah ya kepada orang-orang di pinggir jalan. Nah itu gimana saya mau bikin NPWP-nya itu? Kan nggak mungkin saya tanyai satu-satu kan? Ya nggak? Paham? Saya ngeluarin produk baru, misalnya saya bikin pizza dengan rasa stroberi, supaya orang tahu pizza yang saya bikin, saya bagi-bagi tuh di jalan tuh, pizza rasa stroberi. Ketika saya bagi-bagi, apa mungkin tuh waktu saya bagi saya tanya, Pak namanya siapa? NPWP-nya berapa Pak? Nah, kira-kira masuk akal nggak kalau seperti itu?
Nah, kalau kayak gitu kira-kira bisa dibebankan nggak biaya promosinya? Padahal itu benar-benar kejadian tuh. Gimana? Tidak, Pak. Apa? Yang jawab siapa tadi? Azhar bilang tidak, Pak. Nggak bisa dibebankan. Alasannya apa? Kalau menurut saya Gimana? Karena nggak ada daftar nominatif, Nggak nggak ada. di syarat. Ya, tapi kalau misalnya mau kita penuhi syaratnya, kira-kira masuk akal nggak itu? Nggak bisa juga sih, Pak. Terlalu banyak data yang harus Jadi gimana dong? Gimana tuh? Nah, di sini nggak mungkin. Ya itu Kayaknya nggak mungkin sih, Pak. Ya kan nggak mungkin. Jadi daftar nominatif itu kan hanya tabel ya. Untuk kegiatan yang seperti itu, kamu tinggal bikin aja kegiatan apa, nggak perlu diisi, bikin aja pembagian pizza kepada orang-orang tuh. NPWP-nya strip, bikin aja strip. Berapa biayanya, alamatnya tidak bisa diketahui. Yang penting syarat formalnya terpenuhi dulu. Kan yang penting tabelnya ada, isi tabelnya ada. Apakah isinya itu harus tertera NPWP? Jadi kalau di sini disebut ada NPWP, bukan artinya NPWP-nya itu harus terisi. Kenapa? Karena akan sangat tidak masuk akal kalau ini harus diisi NPWP-nya atau alamatnya. Misalnya saya mengeluarkan biaya promosi kepada orang yang tidak punya NPWP. Saya mau isi apa dong NPWP-nya? Nggak bisa kan? Atau ketika ditanya, Pak alamatnya di mana? Waduh Pak, saya nggak ada alamat, tinggalnya luntang-lantung. Jadi susah berusaha kalau misalnya kita menafsirkannya itu harus seperti itu. Jadi maksudnya ini seperti apa? Nah, prinsip form over substance itu intinya kalau diminta oleh DJP harus ada daftar nominatif, memuat nama, NPWP, alamat, ya dibikin aja. Yang nggak ada gimana? Ya bikin aja 000 gitu nggak masalah. Yang penting secara formal sudah ada. Sampai sini bisa? Nah, jadi formalnya ada, bahasa gampangnya pintu masuknya agar biaya itu bisa dibebankan, kita itu udah memenuhi gitu. Nah, nanti besarnya biaya tersebut akan dibuktikan melalui uji material. Waktu dilihat, benar nggak biayanya keluar sekian. Nah, itu baru bisa masuk uji material. Tapi kalau daftar nominatifnya sudah tidak dibuat, tidak ada tabel daftar nominatif itu, maka otomatis benar pun biaya tersebut kita keluarkan, itu nggak bisa dibebankan jadinya. Sampai sini bisa? Jadi untuk aturan yang sifatnya seperti ini, kita itu menafsirkannya jangan terlalu rigid gitu juga. Karena apa? Karena nanti jadinya nggak make sense bagi pelaku usaha. Kayak tadi tuh saya bikin resep baru, saya bikin promosinya terus saya sebar di pinggir jalan gitu lah ya. Saya bagi-bagi makanannya. Nah di situ kan harus ada nama, NPWP, alamat. Kan nggak mungkin waktu saya bagi kuenya, Pak, supaya Bapak dapat pizza rasa stroberi, coba Bapak isi dulu form ini katanya itu. Yang ada orangnya pergi kan, aduh gila ini yang jualan kan repot. Nggak tidak applicable kalau misalnya seperti itu, serigid itu kita tafsirkan peraturannya. Paham ya? Terus ini untuk apa Pak? Dibikin aja daftarnya, diisi. Yang bisa diisi, yang nggak bisa ya nggak apa-apa, bikin aja. Bagi pizza. NPWP-nya berapa? 000. Siapa namanya? Banyak. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya saya nggak percaya, ya silakan Bapak uji materinya. Tapi yang jelas secara formal sudah terpenuhi. Sampai sini pahami ya? Ya Pak. Ya silakan. Pak mau nanya. Pak, WP-nya nipu atau enggak gimana Pak? Ya itu tadi uji materi. Tapi kalau memang nggak ada buktinya berarti daftar nominatifnya ditolak. Kalau misalnya dia WP tidak bisa membuktikan, misalnya nih saya biaya promosinya saya tulis 100 juta. Coba dong lihat mana buktinya, kapan kamu membagi-bagikan makanan ini? Tanggal 3 Oktober 2020 misalnya. Ada nggak buktinya 3 Oktober 2020 itu kamu bagi-bagi makanan? Nggak ada Pak. Wah, itu kita sebagai petugas pajak bisa mengkoreksi. Kalau katanya saya keluar uang Pak 100 juta, mana bukti uangnya keluar? Kan harusnya ada kan? Biaya-biayanya itu mana? Saya beli pizza Pak, ini itu misalnya gitu ya. Ini keluar biaya bensin lah macam-macam kan gitu ya. Tinggal tanya buktinya mana nih?
logikanya kalau seandainya ada suatu kegiatan yang dibuat oleh suatu perusahaan yang memakan biaya cukup besar, itu perusahaan tersebut pasti mencatat dan mendokumentasikan. Kenapa? Karena pemegang sahamnya pasti mau tahu. Masuk akal nggak? Misalnya perusahaan membebankan biaya promosi sampai 100 juta, tapi nggak ada buktinya. Kira-kira pemegang sahamnya atau pemilik modalnya itu mau nggak nerima biaya tersebut keluar? Kan ngeluarin duit harus ada otorisasinya tuh. Nggak mungkin kan? Kalian lah misalnya punya perusahaan, terus mau bikin kegiatan promosi, tapi buktinya bagi kalian nggak ada. Direkturnya datang ke kalian tuh, Pak, kita mau bagi-bagi pizza rasa stroberi sebanyak 1000 pen, 1000 panci gitu. Nah, tentu kalian nanya kan, mana buktinya kalau kamu mau ini? Terus pasti dibuat dulu studi kelayakan, bagus nggak, masuk akal nggak tuh kita bagi-bagi 1000, kira-kira nanti ngefek nggak ke penjualan? Kan pasti begitu tuh, sebelum biaya itu keluar dan sesudah biaya itu keluar. Pasti ada laporannya kan? Nah itu yang diminta sama petugas pajak. Kalau misalnya wajib pajak nggak bisa ngasih, ya kita bisa asumsikan nggak ada berarti biayanya. Karena tidak masuk akal. Ya. Jadi apa yang dilaporkan oleh wajib pajak di laporan keuangannya itu harus bisa dibuktikan. Dan satu lagi yang harus diingat, apa yang tidak dilaporkan wajib pajak di laporan keuangan atau di SPT-nya belum tentu itu tidak ada. Jadi orang pajak itu harus punya sense seperti itu. Yang dilaporkan harus bisa dibuktikan, yang tidak dilaporkan jangan yakini itu tidak ada. Bisa jadi ada yang disembunyikan. Oke? Baik Pak, terima kasih. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu lah. Kalau pakai laporan keuangan gimana sih kita cari potensi pajak kira-kira gitu. Nah, berikutnya pengakuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kalau ada PM yang tidak bisa dikreditkan, maka bisa dibebankan sepanjang sudah dibayar. Yang kedua, berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha 3M. Kerugian selisih kurs juga bisa dibebankan sepanjang sesuai dengan aturan aturan PSHK. Biaya penelitian dan pengembangan juga bisa dibebankan, tapi ada syarat-syaratnya yang ini ya, harus dilakukan di Indonesia. Jadi kalau Anda meneliti atau mengembangkan sesuatu itu tapi nggak di Indonesia, ya nggak bisa dibebankan. Yang dimaksud biaya penelitian pengembangan adalah biaya nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produk. Jadi ini kayak semacam insentif pemerintah supaya perusahaan itu membuat R&D. Karena riset kita kan itu dikit ya. Kegiatan R&D di Indonesia itu kecil. Jadi diberikan insentif pajak seperti ini. Biaya magang juga sama, itu bisa dibebankan, tapi ada syaratnya. Beasiswa beasiswa itu boleh dibebankan, tapi ada syaratnya ya. Beasiswa itu bisa dibebankan kalau dia nggak ada hubungan antara si penerima dengan si pemilik perusahaan. Jadi kalau beasiswanya diberikan kepada anak direktur misalnya atau kepada anak pemegang saham itu nggak bisa dibebankan. Nah sekarang ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen. Dividen itu di sini dia dividen kan kalau yang kita tahu itu apa tuh dividen? Coba silakan kalau ada yang mau ini menjawab. Dividen itu apa sih sebenarnya? Halo? Tidur? Pembayaran kepada pemegang saham, Pak. Pembayaran. Semua pembayaran kepada pemegang saham dividen? Enggak, pembayaran dari yang diambil dari tiket admin gitu. Dari laba yang ditahan. Ya intinya sih itu laba yang dibayarkan, pembagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham. Ya benar tadi ada yang bilang dari laba ditahan, ya bisa. Tapi ada juga istilah namanya dividen terselubung. Kalian tahu tuh dividen terselubung apa? Udah pernah dengar ya? Pernah, udah? Pak. Hah? Pernah. Udah tahu ya? Ya sudah, berarti nggak perlu disinggung lagi. Nah kemudian yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Jadi misalnya pemegang sahamnya mau melaksanakan ulang tahun anaknya pakai uang perusahaan, nah itu nggak bisa dibebankan. Terus mana lagi? Sebentar.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, nah itu juga nggak bisa dibebankan, kecuali untuk cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa dan opsi. Nah ini macam-macam, tinggal dilihat. Premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada WPOP, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, itu juga nggak bisa dibebankan. Ini kenapa sih nggak bisa dibebankan? Ada yang tahu nggak logikanya kenapa premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi itu nggak bisa dibebankan? Halo? Karena itu pajaknya nanti dibayar waktu dikasihin, Pak. Itu pensiun. Klaim asuransi orang pribadi itu bukan objek. Dibayar. Halo, gimana? Kalau premi asuransi, ketika kita membayarkan asuransi kesehatan, misalnya kita atau asuransi kecelakaan, saya bayar nih tiap bulan misalnya 1 juta. Nah itu kan nggak bisa dibebankan tuh 1 juta itu. Tapi nanti ketika misalnya saya dapat penggantian asuransi, itu jadi objek pajak nggak? Saya sakit, nggak jadi objek kan? Nah, ingat prinsipnya non-deductible, non-taxable. Kan penghasilannya itu nanti tidak dipajakin. Makanya biaya terkait penghasilan tersebut juga tidak dipajakin. Paham? Bingung? Paham, Pak. Yang bingung nggak apa-apa, saya coba ini jelasin. Gini, misalnya ini saya punya penghasilan 100, kemudian saya ada biaya premi asuransi, misalnya asuransinya itu preminya adalah 20. Nah, kalau berdasarkan fiskal, berapakah PKP saya? 80 atau 100? Ayo, bingung. Ulang ya, penghasilan saya 100. Terus saya ada membayar premi asuransi kesehatan 20. Berapakah penghasilan kena pajak saya? 100. 100, Pak. Terus. Ini nggak bisa dibebankan kan? Saya berapa? Anggap tarifnya 5%, berarti saya harus bayar pajak berapa? 5. Benar ya? Nah, nanti ketika misalnya asuransi ini saya klaim, misalnya saya dapat 20 asuransi, nah ini bukan objek pajak. Benar ya? Berarti di sini ini non taxable, di sini non deductible, di sini non taxable. Nah, kebalikannya itu yang dana pensiun, iuran ke dana pensiun. Misalnya saya punya penghasilan 100 dan saya bayar iuran pensiun sebesar 10. Penghasilan kena pajak saya berapa? 90. 90. Pajak saya kan berarti jadi 5 kali 9. 4,5. Lebih kecil kan? Ya enggak? Nah, nanti kalau misalnya setelah saya pensiun, saya dapat uang 20, nah ini dipajakin lagi. Kena 5%. Pajaknya berapa? 1. Berarti di sini taxable, di sini di sini deductible, di sini taxable. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, berikutnya biaya atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, prinsipnya natura itu tidak bisa dibebankan, kecuali yang ini, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Ingat ya, seluruh pegawai ya, tanpa kecuali. Jadi direkturnya juga dapat hal yang sama. Atau natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Misalnya apa? Mes karyawan tapi di daerah terpencil. Nah, itu bisa dibebankan. Berikutnya, jumlah melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ini ada yang ngerti nggak maksudnya ini, nomor 6? Jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Ada yang paham nggak tuh maksudnya apa nih? Atau kepada pihak memiliki hubungan istimewa. Itu tidak bisa dibebankan. Jumlah yang melebihi kewajaran. Ada yang tahu?
dividen terselubung itu, Pak. Saya kasih contoh gini ya. Misal ada perusahaan penghasilannya 100. Sudah. Kemudian dia membayar interest expense atau beban bunga. Perusahaannya ini PTA nih. Nah, dia bayar interest expense atau beban bunga dengan rate 12% per tahun kepada PTB. PTB ini adalah pemilik saham PTA. Ini pemilik saham PTA. Berarti antara PTA sama PTB ada hubungan istimewa. Anggap kepemilikannya 50%. Pinjaman PTB ke PTA itu besarnya adalah 100. Nah, berarti interest expense-nya itu berapa yang dibayar? 12 ya. Berapa penghasilan kena pajaknya? 88. Nah, karena ini transaksinya adalah transaksi yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa, maka bisa diuji kewajarannya. Ini akan ditanya, 12% ini wajar atau tidak? Oke. Kenapa begitu? Karena kalau dia bertransaksi sama pihak yang punya hubungan istimewa, transaksi tersebut kecenderungannya tidak wajar. Saya udah kasih contoh kayaknya kemarin ya. Kalau saya jual handphone ke adik saya, bisa jadi saya jualnya lebih murah. Karena apa? Karena ada hubungan istimewa antara saya sama adik saya, hubungan keluarga. Tapi kalau misalnya saya jual handphone ke kalian, karena nggak ada hubungan istimewa kita, ya saya jualnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Nah, ini dipertanyakan nih sama petugas pajak. Wajar nggak sih 12? Misalnya setelah diteliti, ternyata yang wajar itu nggak 12, ternyata wajarnya cuma 10%. Berarti dikoreksi biaya bunganya. Dan tadinya 12 jadi 10. Maka penghasilan kena pajaknya jadi 90. Nah, jumlah yang melebihi kewajarannya itulah selisih ini. Sebesar 2. Paham sampai sini? Nah, Ini arm length ya, Pak? gimana? Ini arm length prinsip, Pak? Iya. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu atau ALP lah. Bahasa Inggrisnya ALP. Arm's length principle. Sampai sini bisa? Jadi untuk menguji 12 ini wajar atau tidak itu pakai apa? Pakai ini. Arm's length principle ini. Oke? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Pak, mohon maaf, Zoom-nya Ya. tinggal. Oh iya. Oke. Ini dulu ya. Mau stop dulu apa gimana? Iya Pak, mau nanti dibikin ulang. Oh ya, nggak apa-apa nih 5 menit lagi. Bentar, saya lanjut aja dulu. Nah, 7 harta yang dihibahkan kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ini juga nggak bisa dibebankan. Tapi juga bukan objek pajak ya. Nah, baru berikutnya pajak penghasilan. Terus apa nih? Biaya yang dibebankan. Oh, ini tadi udah ya. Nah, yang ini. Gaji dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi, salah satu bentuk usaha di Indonesia itu ada PT, yang badan ya. Bentuk badan usaha di Indonesia itu macam-macam. Ada PT, ada anggota, ada persekutuan, ada firma, ada CV atau perseroan komanditer. Nah, selain PT, yang ini, yang persekutuan, firma atau perseroan komanditer, kalau misalnya pemegang sahamnya itu digaji oleh badan ini, itu gaji pemilik modalnya itu tidak bisa dibebankan. Misalnya saya punya modal di sebuah CV ABC namanya. Oleh CV ABC saya digaji per bulan 10 juta. Nah, gaji saya itu tidak bisa dibebankan oleh CV ABC. Yang 10 juta itu tidak bisa dibebankan. Sampai sini paham? Tapi gaji pegawainya bisa.
Gaji saya tidak bisa karena saya yang punya saham atau saya yang punya modal di CV ABC. Tapi gaji pegawai yang bekerja di CV ABC itu bisa dibebankan. Karena di sini yang dilarang itu yang anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer. Bukan gaji pegawainya ya, tapi gaji pemilik modal. Paham sampai sini? Nah, tapi nanti ketika misalnya CV ABC, saya catat gini aja deh, takut lupa nanti. Gini deh, CV ABC ini dimiliki oleh saya. Oke. Nah, CV ABC ini punya pegawai banyak. Ada D, ada Tuan E, ada Tuan F. Anggap CV ABC punya penghasilan 100, gaji saya 10, D sama EF ini digaji 3, 3, 3. Berapa total biaya gaji yang bisa dibebankan? 9. Ya, 9, Pak. 9. Berarti PKP-nya berapa? 91. Yang ini nggak bisa dibebankan. Nah, tapi misalnya nanti di akhir tahun CV ABC membagi-bagi ada keuntungan. Misalnya keuntungan CV ABC pas akhir tahun senilai 50. Nah, dari 50 ini dibagi ke saya. Senilai hak saya dari sini karena saya punya saham 20%, saya dapat 10. Yang saya tanya, ini dipajakin nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Tidak dipajaki. Nggak dipajakin. Bagi saya nggak dipajakin. Ini bukan objek, bukan objek pajak ini. Halo? Bukan, Pak. Ya, benar ya. Ini bukan objek pajak. Tapi kalau ini bentuknya bukan CV tapi PT, ini dipajakin nggak? Dipajakin, Pak. Ya, objek pajak apa ini? PPh Final katanya 10%. Ya, dividen. Saya nanya objek pajak. Ini dividen. Ya, Iya, Pak. ya pasalnya 4 ayat 2, 10%. Oke. Nah, kalau ini bentuknya tadi PT, misalnya saya tiap bulan digaji sama PT ABC 10. Ini objek pajak nggak? Sorry, ini bisa dibebankan nggak? Bisa, Pak. Ya, untuk PT bisa. Di sini bisa ya? Ada yang mau ditanya? Loh, kok hilang? Sanksi udah, apalagi nih? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, yang tadi itu kan waktu CV kasih gaji ke pemegang modal itu nggak bisa dibebankan, Pak. Nah, itu menurut gaji yang diterima itu tapi juga nggak bisa dianggap sebagai penghasilan sama pemegang sahamnya itu, Pak. Oh, gajinya itu di penghasilan bagi dia, tapi nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kuliahnya tadi tidak yang bakar. Waduh, sekarang udah beda-beda ya. Ada yang bakar Cak Ali. Sebelum saya dulu nggak ada. Oke, makasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanya. Boleh di grup, boleh. Kemungkinan besar saya tidak akan jawab. Cuma saya lihat aja. Jatuh japri juga boleh, nggak apa-apa. Paling saya hiraukan. Ya saya kasih tahu aja dari sekarang. Jadi kalian nggak sakit hati. Itu. Nanti, wah bapaknya nyuruh nanya sombong banget. Ya saya bilang aja. Kalau mau nanya silakan. Di grup nggak apa-apa. Tapi saya hiraukan. Saya japri boleh. Tapi paling saya read doang. Kalau yang cowok-cowok udah biasalah. WA-nya ke siapa cuman di read. Ya Grafta nih terutama. Ya kan Grafta ya. Udah biasa lah ya di read aja ya. Udah di read doang ping 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 ping. Ya udah. Makasih banyak ya.
Ketemu kembali insya Allah nanti hari Kamis depan. Kalian udah dapat tugas belum? Belum ya? Mau tugas nggak? Belum, Pak. Mau ya? Yang laporan keuangan itu nggak salah, Pak. Kan nanti akhir semester. Apanya panjang itu. Ada yang sebelum UTS kan, sebelum UAS. Kayaknya ada tugas deh kemarin dititipin sama Dosko. Nanti saya kasih lah. Ya, ntar minggu depan dikumpulin ya. Oke, selamat berakhir pekan. Walaupun kalian tiap hari akan serasa seperti akhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.